Suasana Kabupaten Pati mendadak gempar. Nama Ahmad Hussein yang dulu dikenal sebagai aktivis vokal dan lantang bersuara untuk rakyat, kini kembali jadi perbincangan publik. Tapi bukan karena aksinya di jalan, melainkan karena kabar mengejutkan. Hussein dikabarkan mendadak gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Surat-surat KTP bisa mah wis kabeh, Pak. Wes sampai kabeh, Mbak. Kabeh ya. Di jaluk cuma karo sopirnya. Wes. Mas ya. Apa nih, Mama? Apa nih? Kabeh. Apa nih, Mama? Iki. Ya, aku bertambah. Kabar, Pak. Gimana nih? Apa bila itu sih, Pak? Mama. Iki apa nih, Mama? Cekko. Pokoknya hati-hati. Pak, sangone ya Pak niki mungkin. Pokoknya hati-hati wong tak bilang ndak wis apa. Ndang waras, Waras. Sebuah video beredar luas di media sosial. Terlihat seorang pria diduga kuat Hussein dalam kondisi tidak stabil berteriak-teriak tanpa arah di depan rumahnya. Beberapa warga terlihat mencoba menenangkannya. Dalam video itu pula tampak seorang perempuan yang disebut Mbak Utami bersama kepala desa setempat berusaha membujuk Hussein agar mau dibawa ke mobil menuju rumah sakit jiwa. Namun, suasana berujung ricuh. Hussein sempat meronta dan berteriak histeris sebelum akhirnya berhasil dibawa. Banyak warga tak percaya. Sosok yang dulu begitu lantang menyerang kekuasaan, kini justru tenggelam dalam kondisi mental yang memprihatinkan. Namun banyak juga yang menganggap apa yang terjadi adalah buah dari perbuatannya sendiri. Beberapa bulan lalu, Hussein sempat menjadi tokoh yang disanjung. Ia memimpin gelombang protes besar menuntut pelengseran Bupati Pati, Sudewo. Massa Rakyat Pati Bersatu menjadikannya simbol perlawanan terhadap dugaan korupsi dan janji politik yang tak ditepati. Tapi semua berubah drastis ketika Hussein tiba-tiba berbalik arah. Ia mendadak mendukung Sudewo, bahkan memuji kebijakannya. Publik Pati terkejut. Rakyat yang dulu berdiri bersamanya merasa dikhianati. Desas-desus pun bermunculan. Katanya, Hussein menerima uang damai agar berhenti mengkritik. Jumlahnya disebut fantastis, meski tak pernah terkonfirmasi secara resmi. Namun sejak saat itu, nama Hussein lenyap dari panggung aksi. Ia lebih banyak diam dan terlihat hidup dalam tekanan sosial. Waktu berlalu, dan Hussein mulai kehilangan arah. Orang-orang terdekatnya menyebut, ia sering terlihat termenung, berbicara sendiri, bahkan marah tanpa sebab. Di sisi lain, uang hasil damai yang dikabarkan diterimanya juga mulai habis. Ia tak lagi memiliki massa, kehilangan kepercayaan publik, dan mulai dijauhi banyak pihak. Situasi ini tampaknya membuat kondisi mental Hussein semakin terpuruk. Beberapa saksi mata mengatakan Hussein sering menulis status aneh di media sosial, bahkan sesekali mengancam akan membuka semua rahasia Pati bila dirinya terus dihujat. Hingga akhirnya, Hussein muncul lagi, bukan sebagai aktivis, melainkan sebagai sosok yang kalut. Ia mengunggah video baru, mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk demo besar-besaran menuntut Gubernur Ahmad Lutfi dengan alasan ingin menagih janji-janji pembangunan. Namun, ajakannya kali ini tidak mendapat sambutan, tak ada massa, tak ada simpati. Warga justru mencebilnya. Sudah gila, kata sebagian netizen. Uangnya habis, makanya cari perhatian lagi, ujar yang lain. Dan kini, kabar tentang dirinya benar-benar dibawa ke rumah sakit jiwa, seolah menjadi penutup dari perjalanan panjang seorang aktivis yang kehilangan arah. Namun benarkah Hussein benar-benar gila? Atau ini hanya cara lingkungan sekitarnya untuk menghapus sosok yang sudah tidak dianggap berguna lagi? Beberapa rekannya yang dulu pernah berjuang bersama Hussein menolak percaya. Mereka mengatakan Hussein bukan gila, melainkan depresi berat. Ia hidup di bawah tekanan, dikhianati oleh lingkaran yang dulu memberikan janji manis.
Ada yang menyebut, setelah berpaling mendukung Bupati Sudewo, Hussein justru tidak mendapatkan perlindungan maupun posisi yang dijanjikan. Ia hanya dijadikan alat politik sementara, lalu dibuang begitu saja. Kondisi itu membuat Hussein jatuh dalam keputusasaan. Ia kehilangan teman, kehilangan kepercayaan publik, dan kehilangan arah hidup. Hussein yang dulu lantang bicara soal moral dan keadilan, kini justru menjadi korban permainan politik yang ia masuki sendiri. Di sisi lain, video dirinya diseret ke rumah sakit jiwa memancing reaksi beragam. Sebagian masyarakat merasa iba. Bagaimanapun, Hussein adalah manusia biasa. Ia pernah berjuang, meski akhirnya salah langkah. Tapi sebagian lain menilai, itulah akibat dari pengkhianatan terhadap rakyat. Doa buruk yang dikirimkan padanya mungkin kini menjadi kenyataan. Kini Hussein dirawat dalam pengawasan ketat. Menurut sumber internal rumah sakit, kondisi mentalnya memang tidak stabil. Ia kerap berteriak menyebut nama-nama pejabat seolah sedang berorasi di depan massa. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis, dan seringkali memohon maaf. Namun dokter menolak memberikan keterangan resmi dengan alasan privasi pasien. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi banyak aktivis muda di Pati, bahwa perjuangan bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang tetap setia pada nurani ketika godaan datang. Hussein mungkin pernah idealis, tapi ketika uang dan kekuasaan mulai berbicara, banyak hal berubah. Dan kini, mungkin penyesalanlah yang tersisa. Apakah Hussein benar-benar gila karena tekanan batin, atau hanya menjadi korban permainan politik yang kejam? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, masyarakat Pati kini menyaksikan bagaimana seorang pejuang rakyat bisa berubah menjadi sosok yang terbuang. Dan di ujung kisah ini, hanya satu kalimat yang tersisa. Kadang, pengkhianatan bukan hanya menghancurkan kepercayaan rakyat, tapi juga menghancurkan diri sendiri.